Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah wa ba'd. Kita telah sampai pada pembahasan tentang tauhidul uluhiyah, dan pembahasan tersebut telah berakhir dengan pembahasan tentang masalah tawassul, masalah istighatsah dan seterusnya. Nah, kemarin kita katakan bahwa puncak pembahasan di dalam masalah tauhidul uluhiyah adalah masalah tawassul dan seterusnya. Nah, kemudian ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang kemarin banyak ditanyakan. Maka karena waktunya kemarin kurang, maka kita sedikit akan membahas beberapa pertanyaan yang ditanyakan kemarin lewat WhatsApp dan seterusnya. Ya. Yang pertama, pertanyaan pertama, kenapa orang musyrik disebut beriman? Ya, kan di dalam Al-Quran Allah berfirman, وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. Mereka tidak beriman, sebagian atau mayoritas mereka tidak beriman kepada Allah kecuali dalam keadaan syirik. Jadi dikatakan beriman, kemudian mereka disebut juga dengan musyrik. Nah, ini kita katakan bahwa maksudnya adalah mereka menampakkan iman, tapi iman mereka tidak sempurna. Ya, kemarin kan sudah dibahas tentang ayat-ayat, kalau kalian katakan wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Kalau ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, maka mereka mengatakan Allah. Nah, iman yang mereka tampakkan tidak sempurna. Mereka beriman tapi melakukan beriman kepada Allah sebagai pencipta, kemudian mereka percaya ada lagi yang mengatur alam semesta selain Allah Subhanahu wa taala. Maka karena itu mereka disebut musyrik. Kemudian juga ada lagi yang bertanya, masih bingung tentang masalah hubungan antara tauhidul uluhiyah dengan tauhid rububiyah. Pada pembahasan yang pertama dulu kita katakan bahwa tauhid uluhiyah dengan tauhid rububiyah itu bersambung. Kita katakan saling bersambung, saling menyatu, tidak berdiri sendiri. Nah, dia mengatakan banyak ayat di Quran menjelaskan tentang keimanan di dalam rububiyah, tapi di dalam uluhiyah tidak beriman. Seperti Abu Jahal, Abu Lahab. Abu Lahab beriman di dalam rububiyah, namun di dalam uluhiyah tidak mau menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ya, percaya bahwa Allah menciptakan langit dan bumi, tapi ketika menyembah malah menyembah patung-patung selain Allah Subhanahu wa taala. Maka jawabannya adalah Allah tidak memisah-misahkan antara penyembahan dengan keimanan, kepercayaan. Allah berfirman, "Lau kana fihima alihatun illallah lafasadata." Kalau seandainya ada sesembahan selain Allah, maka akan hancur dunia. Artinya apa? Sesembahan itu mengatur dunia. Mengatur dunia namanya apa? Rububiyah. Rububiyah artinya apa? Beriman dengan perbuatan Allah. Allah mengatur dunia, menurunkan hujan, mengatur alam semesta, itu namanya rububiyah. Maka dalam ayat ini dikatakan kalau seandainya ada sesembahan selain Allah, nah ini uluhiyah, sesembahan selain Allah, maka dunia, langit dan bumi akan hancur. Karena kalau ada dua Tuhan, apa yang terjadi? Tuhan yang satu pengen perintahnya yang dituruti, yang satu lagi tidak setuju, akhirnya ribut. Tuhan dengan Tuhan ribut, maka dunia tidak akan aman seperti sekarang. Akan ribut, yang satu pengen tsunami, yang satu nggak pengen. Ribut. Jelas? Kemudian Allah berfirman, "Mattakhadallahu min walad wa ma kana ma'ahu min ilah. Idzal ladzahaba kullu ilahin bima khalaq." Jadi Allah mengatakan, dan Allah tidak ada ilah, sesembahan selain Allah. Ini tauhid apa? Ilah, uluhiyah, penyembahan. Tauhid uluhiyah adalah penyembahan. Kalau ada
Tuhan selain Allah apa yang terjadi? La dhahaba kullu ilahin bima khalaq. Masing-masing Tuhan sesembahan akan membawa ciptaannya. Ya, kalau ada Tuhannya ada 4, ada 5, maka dia akan menguasai. Amerika dikuasai Tuhan ini, Saudi dikuasai Tuhan ini, Indonesia Tuhannya yang ini, kan begitu. Nah, ini di sini menunjukkan bahwa ilah penyembahan dengan penciptaan bersatu di sini di dalam ayat ini. Ya, jadi oleh karena itu maka tidak berbeda. Nah, semua ayat-ayat yang bercerita tentang keimanan orang-orang kafir, orang-orang musyrik itu tidak sempurna. Pasti ada masalahnya di rububiyahnya. Kesyirikan di rububiyah ini sudah dijelaskan panjang lebar pada pelajaran-pelajaran yang pertama. Nah, ini ayat ini hanya sekedar untuk menguatkan saja. Dan kalau kita masih bingung dengan ayat-ayat tersebut, silahkan lihat di tafsirnya. Lihat ayat-ayat sebelumnya dan setelahnya, akan ketemu di mana kesyirikan di dalam rububiyah mereka. Maka kesimpulan bahwa Abu Jahal beriman, benar salah? Salah, tidak benar. Abu Jahal tidak beriman dalam rububiyah, di dalam uluhiyah, di dalam asma wa sifat, tidak beriman, musyrik. Beriman dalam sebagian hal, tapi dia musyrik intinya. Kemudian pertanyaan berikutnya, ada yang bertanya, kenapa syirik tidak terbagi menjadi 2? Kan kemarin kita katakan kaidahnya, kalau meminta kepada selain Allah, syirik bukan? Dilihat dulu, kan begitu. Enggak semua syirik. Ana minta handphone dong, kan enggak syirik. Ya kan, tolong ambilkan uang. Nah, tolong ambilkan aqua, air. Tidak syirik. Meminta kepada selain Allah tidak syirik. Nah, ini kenapa? Karena tidak masuk akal. Kenapa tidak masuk akal? Bisa. Tidak masuk akal kenapa? Karena begini. Jadi kalau kita katakan misalkan sujud kepada selain Allah, apa hukumnya? Kalau dikatakan syirik, sujud kepada selain Allah sama dengan syirik, kan begitu? Atau yang lebih gampang, sujud meminta kepada selain Allah, apa hukumnya? Kalau dikatakan syirik, kemudian dibagi 2, maka artinya apa? Artinya syiriknya taruh sini. Syirik terbagi menjadi 2. Ada syirik yang syirik dan ada syirik yang bukan syirik. Masuk akal tidak? Paham nggak nih? Kita katakan meminta kepada selain Allah kemarin terbagi menjadi 2. Ada yang syirik dan ada yang bukan syirik. Kalau kita minta doakan sama orang, boleh nggak minta doakan sama ibu kita? Minta tidak kepada selain Allah? Minta. Ibu kita Allah bukan? Bukan. Kita minta, ibu tolong doakan saya. Guru kita tolong doakan saya. Minta kepada selain Allah. Nah, di sini harus dibagi. Nggak bisa kalau dikatakan minta kepada selain Allah sama dengan syirik. Nggak bisa, harus dibagi 2. Karena harus dibagi 2, berarti ada yang syirik dan ada yang bukan syirik. Berarti kalau menyimpulkan meminta kepada selain Allah sama dengan syirik, itu sama dengan kesimpulannya apa? Syirik. Kan meminta kepada selain Allah sama dengan apa? Syirik. Berarti si syirik ini terbagi 2. Ada syirik yang syirik dan ada syirik yang bukan syirik. Contoh lain, biar gampang. Ada lagi yang mengatakan sebagian orang yang salah di dalam mengartikan ibadah, mengatakan bahwasannya di antara bentuk ibadah adalah cinta. Mencintai selain Allah sama dengan syirik. Di dalam sebagian buku akidah sekarang, dia mengatakan mencintai selain Allah sama dengan syirik. Jelas? Mencintai selain Allah syirik. Tapi kita tahu, kita cinta ibu kita cinta guru kita cinta anak kita, syirik bukan? Nggak ada manusia muslim di seluruh dunia bilang itu syirik. Berarti mau nggak mau dia harus bagi 2. Ada cinta yang bukan syirik dan ada cinta yang bukan syirik. Ada yang syirik dan ada yang bukan syirik. Nah, kalau sudah dibagi 2, ini berarti si cintanya sendiri ini bukan syirik. Karena kalau ini dikatakan syirik, si cinta sama dengan syirik, artinya kalau kita hapus cintanya, cinta sama dengan syirik. Berarti secara akal syirik terbagi menjadi 2. Ada syirik yang syirik dan ada syirik yang bukan syirik. Masuk akal tidak? Tidak.
Paham habis ini? Ya, contoh lain yang lebih gampang lagi. Menyembelih hewan untuk selain Allah. Menyembelih hewan kepada selain Allah. Syirik bukan? Sebagian Allah mengatakan syirik langsung. Tapi kalau kita sembelihnya buat tamu kita datang. Ada tamu datang ke rumah, kita sembelih. Nggak niat misalkan karena Allah, tapi cuma sekedar untuk memberikan menghormati tamu. Dia lupa nggak memberikan karena Allah misalkan. Dia sembelih pakai bismillah tapi bukan karena Allah misalnya. Jadi syiriknya nyembelih kepada selain Allah untuk tamunya. Misalkan. Syirik tidak orang tadi? Tidak syirik. Jelas? Berarti harus diperinci lagi nih, menyembelih kepada selain Allah apa yang membuat syirik? Jelas? Ada perinciannya. Kemarin kita katakan, kalau kita katakan yang syirik itu apa? Ketika dia mengaitkannya dengan ketuhanan, menyembelih kepada selain Allah dengan niat ketuhanan, menyembah dan sebagainya. Paham nggak? Kalau tidak ada sambungannya, menyembelih kepada selain Allah sama dengan syirik. Menyembelihnya hapus. Berarti tinggal apa? Syirik. Terus kemudian dibagi dua. Udah syirik dibagi dua, ada syirik yang syirik dan bukan. Begini maksudnya apa? Syirik kok terbagi dua? Paham nggak maksudnya? Sampai sini? Jelas? Jadi ada syirik yang syirik dan bukan syirik, nggak masuk akal. Tidak masuk akal. Oleh karena itu kalau mau mengatakan sesuatu syirik harus lengkap, jelas. Menyembelih kepada selain Allah, sebutkan terusannya. Apa yang syirik? Dengan niat menyembah orang tersebut, dengan niat ketuhanan, itu syirik. Paham nggak? Itu nggak bisa terbagi dua. Ada nggak menyembah kepada menyembelih kepada selain Allah dengan niat menyembah? Tidak. Dengan niat menyembah. Terbagi dua nggak? Enggak. Semua syirik pasti. Jelas? Iya. Salat kepada selain Allah, ada yang bukan syirik dan syirik tidak? Enggak. Salat kepada selain Allah apa hukumnya? Syirik. Langsung syirik semuanya. Selain Allah, salat buat selain Allah, nggak mungkin terbagi dua. Jelas? Nah, ini penting untuk diketahui. Kenapa? Karena sebagian orang menjadikan sesuatu yang bukan ibadah dzatiyah, ini namanya ibadah dzatiyah, ibadah dengan sendirinya, dijadikan berdiri sendiri. Kalau yang tadi dicontohkan itu tidak berdiri sendiri, mengharap kepada selain Allah, kemudian mencintai, ya, mencintai itu bukan sendirinya. Mencintai kenapa? Yuhibbunahum kahubbillah di dalam Al-Quran. Mencintai seperti cinta kepada Allah. Artinya dengan unsur ketuhanan, itu baru syirik. Nah, jadi di sesuatu yang tidak berdiri sendiri dijadikan berdiri sendiri sehingga ngawur sudah. Pembagiannya juga pasti ngawur dan salah. Paham ini? Ya, alhamdulillah kalau paham. Baik. Berikutnya ada lagi pertanyaan tentang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah kita menyembah dan hanya kepada Allah kita mohon pertolongan. Karena kemarin kita katakan kita boleh nggak minta pertolongan sama makhluk? Boleh atau tidak boleh? Tapi dalam Al-Quran Allah mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah kita minta pertolongan. Berarti boleh nggak minta pertolongan kepada makhluk selain Allah? Hah? Iya boleh nggak? Kenapa boleh? Kenapa tidak? Nah di sini ada ayat lain. Allah bilang wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Artinya saling tolong menolong disuruh. Allah nyuruh untuk tolong menolong. Cuman dalam ikrar kita tiap hari hanya kepada Allah kita mohon pertolongan. Maksudnya gimana nih? Bertentangan tidak dua ayat tersebut? Nah, kenapa enggak? Coba. Kenapa tidak? Karena ayat dalam surat Al-Fatihah ini kita sudah jelaskan. Pembatas antara tauhid dengan kekafiran apa? Dengan kesyirikan? Ar-rububiyah atau keyakinan. Kalau dia punya keyakinan ketuhanan, minta tolongnya dengan dalam rangka keyakinan ketuhanan, maka minta tolong tersebut adalah minta tolong yang
syirik. Minta tolong dong, ambilkan air, tapi dia meyakini bahwasannya orang tersebut, makhluk tersebut mengambilkan air tanpa izin Allah. Syirik tidak? Syirik. Jadi yang dimaksud dalam ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in adalah kita minta kepada selain Allah, minta pertolongan pada selain Allah dengan keyakinan ketuhanan. Itu yang tidak boleh, hanya kepada Allah itu. Minta tolong seperti itu hanya kepada Allah. Minta supaya anak kita sehat, tapi dengan keyakinan ketuhanan. Boleh nggak sama dokter? Tidak boleh, karena dokter tidak menyembuhkan dengan sendirinya. Yang menyembuhkan siapa? Allah. Tapi kalau minta tolong sama dokter, tidak dalam rangka dokter sebagai Tuhan, boleh tidak? Boleh, nggak ada masalah, dan tidak bertentangan dengan surat Al-Fatihah. Karena Allah bilang wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Jelas ya? Kemudian kemarin ada pertanyaan tentang bedanya antara doa. Kemarin kita bahas masalah doa yang syirik dan tidak syirik. Kemarin kita bahas bahwa kita katakan bahwasannya doa itu terbagi, bahwa arti doa itu banyak. Orang-orang sebagian orang mengkafirkan umat Islam dengan ayat-ayat kata-kata doa di situ. Ada kata-kata doanya. Semua orang Islam kafir semua. Kenapa? Karena dianggap bahwasannya di dalam Al-Quran walladzina tad'una min dunillah ma yamlikuna min qitmir. Yang kalian tad'una, doa, mereka tidak memiliki sesuatu. Nah, tad'una ini apa artinya? Kemarin kita katakan maksud tad'una di sini kata para mufassir artinya ibadah. Yang kalian ibadahi, yang kalian sembah selain Allah itu tidak memiliki sesuatu. Nah, sebagian orang mengartikan bahwa tad'una di sini artinya yang kalian panggil, yang kalian seru. Jadi kalau kita manggil aja itu bisa menyebabkan kesyirikan. Nah, ini kita katakan itu tidak benar. Nah, di sini ada ayat-ayat yang menjelaskan bahwa doa itu tidak syirik. Dan ada ayat-ayat yang mengatakan bahwa doa itu ada yang syirik. Ini menunjukkan bahwa doa itu tidak satu. Bukan semuanya syirik di dalam Al-Quran. Contohnya, Allah berfirman, فَلْيَدْعُوا نَادِيَهْ سَنَدْعُوا الزَّبَانِيَهْ. فَلْيَدْعُوا, panggillah Nadiyah. Apakah Allah ketika mengatakan sanad'u zabaniyah, kami akan memanggil zabaniyah, apakah Allah melakukan ibadah kepada zabaniyah? Kalau dikatakan doa sama dengan ibadah. Doa kepada sesuatu, doa di sini artinya apa? Meminta, diartikan meminta. Atau memanggil. Apakah langsung bisa diartikan bahwasanya Allah itu menyembah di sini? Nggak bisa. Tidak. Jadi kalau walaupun diartikan doa itu meminta, tidak bisa kita katakan bahwasannya semua doa itu syirik, ya. Allah berfirman, "La taj'alu du'a ar-rasul bainakum ka du'a'i ba'dikum ba'dha." Surat An-Nur ayat 63. Jangan kalian jadikan doa ar-rasul, panggilan kepada Rasulullah itu sama seperti kalian panggil antar sesama kalian. Nah, ini tidak ada kaitannya dengan kesyirikan. Kemudian ada lagi firman Allah, muttaqiina fiha yad'una fiha bifakihatin katsiratin wa syarab. Surat Shad ayat 51. Nah, ini tidak ada kaitannya dengan kesyirikan. Orang nanti di surga, orang-orang yang ada di surga mereka saling saling memanggil di surga nanti. Nggak ada masalah dengan kesyirikan dalam surga. Mereka syirik tidak? Tidak. Ada lagi yang syirik. Iyad'una min dunihi illa inathan wa in yad'una illa syaitanan marida. Mereka menyeru kepada siapa? Yang mereka seru adalah syaitan. Dari sini adalah meminta, menyeru plus keyakinan ketuhanan. Ini yang membuat kesyirikan karena manggil setan di sini. Jadi disebut syirik kenapa? Karena berkaitan dengan ketuhanan atau rububiyah. Fama aghnat alihatuhum allati yad'una min dunillahi min syai' lamma jaa amru rabbik. Maka tuhan-tuhan sesembahan mereka tidak lagi bermanfaat untuk mereka. Ketika mereka panggil nanti tidak bermanfaat.
Nah, di sini berkaitan panggilan ini dengan keyakinan rububiyah atau ketuhanan. Ini surat Hud ayat 101. Jadi ini kafir jelas karena manggilnya dengan dalam rangka menuhankan yang dipanggil. Walladzina yad'una min dunillah la yakhluquna syai'an wa hum yukhlaqun. Dan yang mereka seru selain Allah tidak menciptakan sesuatu. Dan mereka yang diciptakan. Mereka seru itu yang diciptakan. Di sini panggilan dalam rangka memanggil karena apa? Rububiyah atau ketuhanan. Pokoknya kalau memanggil dalam rangka ketuhanan, mencintai dalam rangka ketuhanan, meminta dalam rangka ketuhanan, berharap dalam rangka ketuhanan, semuanya syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun jika tidak, maka tidak syirik. Ini yang kita tegaskan dari kemarin. Kemudian ada pertanyaan lain tentang dalil daripada tawassul. Kemarin kita katakan apa artinya tawassul? Meminta kepada Allah langsung. Tapi dengan perantara. Bukan dengan perantara. Iya, dengan perantara boleh. Misalnya contohnya kita minta kepada ibu kita. Ya. Lewat perantara ibu kita minta doa. Jelas? Atau kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kemuliaan Al-Quran, dengan kemuliaan Rasulullah SAW dan sebagainya. Itu namanya tawassul. Dalilnya adalah Allahumma ighfir li ummi Fatimah binti Asad wa wasi' 'alaiha madkhalaha bihaqqi nabiyyika wal anbiya'il ladzina min qabli. Ini ada hadis bahwa Rasulullah SAW mendoakan ibunya, kemudian mengatakan dengan hak nabimu dan juga para nabi-nabi sebelumku, kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini disahihkan oleh sebagian orang. Maka oleh karena itu, kalau tidak mau tawasul, masalah nggak? Nggak masalah, terserah. Tapi yang masalah ketika kita mengkafirkan orang yang tawassul. Hadisnya dhaif lah, begini begitu, nggak masalah. Jangan kerjain, tapi jangan mengkafirkan orang. Karena apa? Karena kalau hadisnya dhaif menurut Anda, menurut orang lain tidak dhaif. Dan di dalam akidah tidak ada perbedaan, apalagi masalah kafir tidak kafir, syirik tidak syirik, itu tidak ada perbedaan. Ketika ada perbedaan berarti itu bukan masalah yang qat'i atau pasti. Dan jumhur ulama kita katakan membolehkan. Kemarin sudah dijelaskan hal tersebut. Kemudian kemarin ada pertanyaan, apakah orang yang mati bisa memberi manfaat kepada orang yang hidup? Mana dalilnya? Kan begitu. Kemarin kalau nggak salah ya. Ya. Di sini ada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hadis riwayat Ahmad, Imam Ahmad mengatakan, "Inna a'malakum tu'radu ala aqaribikum wa ashairikum, fa in kana khairan istabsharu wa in kana ghaira dhalik qalu wa in kana ghairu dhalika qalu Allahumma la tumithum hatta tahdiyahum kama hadaitana." Sesungguhnya amal-amal kalian diperlihatkan kepada kerabat-kerabat kalian. Kalau hal tersebut baik, maka mereka bergembira. Maksudnya kerabat-kerabat kalian yang sudah mati. Dan jika tidak baik, maka mereka mengatakan, mereka berdoa, Allahumma, ya Allah, jangan matikan mereka. Ini yang doa siapa? Orang yang sudah mati. Jangan matikan mereka sampai Engkau, ya Allah, berikan hidayah kepada mereka sebagaimana Engkau berikan hidayah kepada kami. Jelas ini? Ya. Nah, ini adalah dalil riwayat Ahmad, disahihkan oleh Albani di dalam kitab Taraju'at, kalau tidak salah.
Jadi Albani punya kitab, kadang-kadang dia mendhaifkan kemudian mensahihkan. Ini hadis disahihkan. Jelas? Kemudian juga ada dalil lagi bahwa yang mayit itu bisa memberi manfaat kepada yang hidup. Jadi kisah Nabi Musa alaihissalam ketika Rasulullah Isra dan Mi'raj, yang bikin sholat jadi 5, tadinya 50 siapa? Ingat nggak cerita siapa? Nabi Musa alaihissalam. Kata Nabi Musa kepada Rasulullah, nggak bakal kuat umatmu sholat 50 kali. Udah minta keringanan. Nabi Musa udah mati belum? Udah mati. Memberi manfaat tidak? Memberi manfaat. Berkata kepada Rasulullah SAW, kemudian sampai menjadi 5. Jelas? Doa. Kemudian nanti itu, setelah itu nanti. Ada lagi dalil bahwasannya para nabi hidup, ya, di dalam Sahih Muslim. Nah, ini kan pertanyaannya begini, ada lagi yang bertanya begini kemarin. Kalau seseorang meninggal, idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min thalath. Kalau seseorang meninggal, maka amal perbuatannya terputus kecuali 3. Kecuali 3. Nah, kok bisa dia berdoa? Kan doa itu ibadah. Di kuburan kok dia berdoa? Jelas tidak? Pertanyaannya jelas? Ini ada yang bertanya seperti itu. Jangankan berdoa, para nabi salat di kuburannya. Di dalam Sahih Muslim, dan bisa dicari ya, cek, jangan kaget terus sangkanya gurunya ngaco nih. Cek Sahih Muslim, Ataitu lailata usriya bi ala Musa qa'iman yusalli. Aku datang pada saat malam Isra kepada Nabi Musa. Pada saat Isra Mi'raj, pada Nabi Musa alaihissalam qa'iman, dalam keadaan salat. Pada saat Rasulullah Isra itu udah meninggal belum Nabi Musa? Udah meninggal. Yusalli fi qabrihi, di kuburannya. Dia salat di kuburannya. Indal kathibil ahmar. Ini yang nanya kemarin, belum baru datang. Jadi di dalam hadis Sahih Muslim lewat siapa? Sahih Muslim dikatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang kepada Nabi Musa dalam keadaan salat di kuburannya. Jadi Nabi Musa salat di kuburannya. Indal kathibil ahmar. Kathib artinya apa sih namanya? Kayak kita bukit, tumpukan tanah yang merah, gundukan tanah merah. Saat lagi sholat Nabi Musa di kuburnya. Kata siapa nih? Ini perkataan siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga al-anbiya ahya'un fi quburihim yusallun. Para nabi di kuburan mereka sholat. Hadis sahih. Dikatakan oleh Imam Al-Manawi sahih hadisnya. Kalau tadi sahih Muslim. Jelas? Nah, di sini para ulama menjelaskan bahwasannya doa di kuburan, maksudnya orang kubur yang sudah meninggal kemudian dia berdoa, atau salat seperti di riwayat ini, bukan dalam rangka beramal. Bukan dalam rangka beramal, tapi dalam rangka taladzzudzan. Karena dia dalam rangka taladzuz apa artinya? Merasakan manisnya sholat, indahnya sholat. Tapi dia bukan beramal, tidak beramal ini. Doa di neraka ada nggak yang doa? Doa di neraka. Apakah dia ketika doa di neraka beramal atau tidak? Bukan dalam rangka beramal. Bukan, maksudnya tidak. Jadi tidak termasuk hadis tadi idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu. Batu berarti kalau dia di dalam kuburnya dia doa, dia doakan keluarganya dan sebagainya, kemudian nanti amalnya nambah, enggak, amalnya stop, tapi dia masih bisa berdoa sebagaimana penduduk neraka berdoa, enggak nambah amalnya, sebagaimana penduduk surga banyak berdoa di dalam ayat Al-Quran disebutkan. Dan di dalam hadis Sahih Muslim ini bahwa para nabi sholat di sini bukan dalam rangka beramal, nambahin amal, bukan, tapi taladzzudzan. Apa artinya taladzzudzan? Menikmati sholat tersebut. Dia suka sama sholat. Orang soleh. Jelas tidak nih?
Jelas? Paham ya? Jadi jelas nih. Jadi kita tahu dalil-dalil bahwa mayit itu bisa memberi manfaat kepada yang hidup. Ini untuk menjelaskan. Kemudian juga hadis Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha memakai menutup auratnya ketika masuk ke dalam kuburan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapa Rasulullah? Apanya Sayyidah Aisyah? Suami. Dikubur di mana? Di rumahnya. Maka ketika meninggal dia datang ke suaminya, nggak pakai menutup aurat suaminya. Ketika Abu Bakar meninggal, siapa Abu Bakar? Ayahnya, mahramnya, pakai menutup aurat tidak? Ketika Sayyidina Umar bin Khattab meninggal dunia, dikuburkan bersama Rasulullah dan Abu Bakar, maka Sayyidah Aisyah menutupi. Padahal udah meninggal. Karena apa? Karena meyakini bahwasannya Sayyidina Umar melihat dia. Karena orang soleh hidup di dalam kubur mereka. Dalam Al-Quran dijelaskan para syuhada hidup tidak di kuburan, hidup. Para syuhada hidup di dalam kuburan mereka. Jelas ini? Jelas. Jadi para ulama mengatakan ini bukan karena beban ya, bukan membebani bahwa mereka harus sholat, harus ini, tidak. Ini bukan taklif, tapi taladzuz. Tadi sudah jelaskan. Kemudian ayat Al-Quran, wa ma anta bimusmi'in man fil qubur. Engkau tidak bisa memberikan atau membuat orang yang dalam kubur mendengarmu. Ada ayatnya seperti itu. Jelas. Berarti orang dalam kubur tidak bisa mendengar dong kalau begitu. Jelas tidak? Kita katakan bahwa Ibnul Qayyim mengatakan bahwasannya ayatnya menunjukkan bahwa yang dimaksud di sini adalah orang kafir itu hatinya mati. Jadi annal kafir la taqdir ala isma'ihi isma'an yuntafa'u bihi. Bahwasannya ini adalah percontohan, perumpamaan bahwasannya orang kafir itu tidak bisa mendengar dengan pendengaran yang bisa membuatnya manfaat. Jadi kalau ada orang mati, kita suruh sesuatu, dia tidak akan, misalnya kita suruh orang mati misalkan di atas badannya ada es, batu misalkan. Kita bilangin sama dia, itu es ada di atas badanmu, bikin dingin. Apakah dia akan bermanfaat kalau dia dengar? Bisa mindahin nggak dia esnya? Nggak bisa. Nah itu perumpamaan, seperti itu orang kafir yang mati, hatinya mati. Ketika kita ajak bicara, kita jelaskan mana yang salah, mana yang benar, dia tidak akan menerima. Jelas tidak? Afwan, lagi batuk sedikit. Jadi di sini ayat ini bukan menafikan bahwa orang yang mati itu tidak bisa mendengar. Orang mati bisa mendengar, kemudian ketika ditaruh es batu di atas badan mereka, dia dengar. Bisa nggak dia gerak? Nggak bisa. Artinya apa? Pendengaran yang memberi manfaat. Nggak ada manfaatnya. Kenapa kita katakan seperti ini? Karena banyak hadis, riwayat, dan juga kalau kita kumpulkan semuanya, banyak keterangan dari Nabi SAW menjelaskan bahwa orang mati itu mendengar. Jelas. Rasulullah kemarin sudah dijelaskan semua hadis-hadisnya. Ketika Rasulullah di perang Badar mengajak bicara siapa? Orang-orang musuhnya yang mati, yang ada di sumur. Diajak bicara. Mereka dengar tapi tidak bisa menjawab. Hadis-hadis yang lain banyak. Jadi kita kumpulkan semuanya. Jelas tidak? Jelas. Kemudian apa hukumnya? Pertanyaan berikutnya, tawaf sekitar di keliling kuburan, apa hukumnya? Haram. Hukumnya haram. Syirik bukan? Hah? Bukan syirik. Kenapa bukan syirik? Kecuali dianggap bahwa tawaf tersebut
kita tawaf karena menyembah si kubur tadi. Jelas? Baru syirik. Kalau tidak, hanya sekedar tawaf, tidak syirik. Kan tawaf di kuburan haram, tapi tidak syirik. Kenapa? Karena tawaf kepada selain Allah bukan syirik. Kalau tawaf kepada selain Allah syirik, maka tawaf di Ka'bah syirik. Karena Ka'bah bukan Allah. Ka'bah Allah bukan. Ketika kita tawaf di Ka'bah, apakah kita musyrik semua? Tidak. Ada yang bilang itu kan diperintahkan oleh Allah. Apakah Allah memerintahkan pada syirik kesyirikan? Tidak. Jadi tawaf di Ka'bah sunnah. Kenapa? Disuruh. Sebagian rukun haji. Kenapa? Karena diperintahkan. Adapun tawaf di kubur tidak diperintahkan, maka haram hukumnya, tapi bukan syirik. Kenapa bukan syirik? Karena tawaf kepada sesuatu selama tidak meyakini bahwa itu adalah Tuhan, bukanlah kesyirikan, tapi haram. Jelas ini? Oke. Nah, kemarin sudah kita jelaskan juga, ya. Ini kenapa dalil-dalil ini dijelaskan? Apakah ini maksudnya kita suruh ke kubur, suruh begini? Bukan. Kemarin sudah kita jelaskan bahwasannya tujuannya adalah agar kita tidak mudah mengkafirkan orang lain. Ya, kemarin kita katakan bahwa ada sebagian ulama dalam istighatsah hukumnya apa? Kemarin ada yang membolehkan, yang anggapnya sama seperti tawassul. Dalilnya majaz akal yang kemarin sudah kita jelaskan. Ini Anda tahu yang baru datang bingung mungkin. Bingung nggak? Karena ini pelajarannya sudah terakhir. Ya. Kemudian yang kedua adalah hukumnya haram, tidak boleh. Kita minta kepada kubur tidak boleh, hukumnya haram. Haramnya kenapa? Kemarin sudah jelaskan. Apa hukumnya? Haram kenapa hukumnya haram? Karena ditakutkan, menyebabkan kesyirikan. Ditakutkan menyebabkan kepada kesyirikan. Bukan karena itu syirik, tapi karena menyebabkan kesyirikan. Takutnya menyebabkan kepada kesyirikan. Jelas? Ya, jadi itu penyebab keharamannya. Sebagian membagi dua. Kalau orangnya ngerti, nggak ada masalah. Kalau tidak ngerti, tidak ada. Ya, yang lebih afdal tidak usah. Jelas, agar mencegah daripada kesyirikan, banyak orang tidak ngerti. Ya, cuman kita maksudnya jangan mudah mengkafirkan orang lain. Karena nanti kita akan kontradiksi sendiri, bingung sendiri sebagaimana yang sudah dijelaskan kemarin Imam Zahabi. Orang bingung sama Imam Zahabi. Kemarin sudah jelaskan, ingat gak? Di dalam Imam Zahabi sering menceritakan tentang hal-hal yang berkaitan dengan masalah kubur, kemudian dia tidak mengomentarinya. Artinya seolah-olah mendiamkan. Kemudian akhirnya Imam Zahabi dituduh nggak ngerti. Padahal beliau seorang ulama besar. Jelas? Yang salah justru yang nuduh. Karena nggak ngerti. Imam Zahabi faham dan ngerti. Makanya para ulama pun di dalam kitab-kitabnya menjelaskan hal tersebut. Kalau kita salah memberikan penjelasan, maka kita nanti akan kontradiksi. Mau nggak mau, kita akan mengatakan bahwa Syekh Fulan musyrik, semuanya musyrik akhirnya semua ulama musyrik akhirnya. Karena dianya nggak ngerti arti syirik itu apa. Paham tidak? Nah, itu yang jadi permasalahan. Ini kurang lebih pembahasan tentang tauhid uluhiyah dan rububiyah, dan pembahasan ini memang agak berat. Dan sebenarnya pembahasan berat ini sudah diusahakan untuk diringankan seringan-ringannya. Cuman memang yang dengar bingung kali atau kesulitan. Tapi nggak ada masalah, ada hikmahnya. Tahu nggak hikmahnya apa? Agar kita tahu bahwasannya ilmu ini harus belajar. Apalagi ketika kita ingin memvonis orang, maka itu tidak mudah. Kita baru baca, belajar sedikit, kemudian kita vonis. Ini tidak benar. Jadi harus belajar terlebih dahulu. Dan berkaitan, ilmu ini saling berkaitan. Kemarin kita sedikit mempelajari terpaksa tentang balaghah, bahasa Arab, ya, majaz, hakikat, dan sebagainya kita jelaskan terlebih dahulu sebelum kita masuk ke dalam pelajaran masalah
tawassul ini dan sebagainya. Kenapa? Karena saling berkaitan. Orang nggak ngerti satu, fatal akibatnya. Ya, dalam kitab-kitab tauhid yang sekarang, orang-orang yang punya pemahaman salah tentang arti tauhid, tentang arti syirik, dan kemudian akibatnya mereka memvonis orang lain dengan mudah bahwa mereka kafir. Tadi kita contohkan tadi masalah syirik. Itu kalau sedikit kita pakai akal sedikit, di dalam buku-buku yang sekarang itu banyak mengatakan bahwa perbuatan-perbuatan tertentu itu adalah syirik, langsung syirik. Konsekuensinya dia harus mengatakan, kemudian setelah dihadapkan dengan berbagai hal yang disepakati oleh semua umat Islam itu bukan syirik, seperti tadi contoh yang dicontohkan, kemudian maka konsekuensinya dia bagi, syirik terbagi menjadi dua, syirik bukan syirik. Tapi dia tidak sadar bahwa pembagian itu sebenarnya menunjukkan kesalahan dia yang luar biasa fatalnya. Syirik terbagi menjadi dua, yaitu ada yang syirik sama dengan syirik, ada syirik tapi bukan syirik. Kan ngawur. Syirik bukan syirik maksudnya apa? Paham nggak? Iya. Baik. Nah ini insya Allah pembahasan tentang tauhid rububiyah uluhiyah ini sudah selesai. Ya. Walaupun sebenarnya belum dibahas dengan detail ini, baru kulitnya doang. Tapi cukup, kurang lebih udah banyak berapa episode ini udah. Nah sekarang kita insya Allah akan membahas tentang masalah bid'ah. Mulai minggu depan akan membahas masalah bid'ah. Ya, sedikit apa saja yang akan kita bahas insya Allah masalah bid'ah. Yang pertama, kita ini sekarang kajian kita tentang pengantar ilmu akidah. Jadi ada kaitan antara bid'ah dengan akidah. Itu yang akan kita bahas. Apa kaitan bid'ah dengan akidah? Akan kita bahas. Kemudian nanti dalam pembahasan bid'ah ini ada hal-hal yang berkaitan dengan fikih. Salat tarawih 23 apa 8, kan fikih tuh harusnya. Tapi akan dibahas juga karena kemarin kita jelaskan bahwa sekarang ini terjadi kekacauan. Fikih dijadikan tauhid, tauhid dijadikan fikih, macam-macam, ya kan? Maka kita akan membahas juga hal tersebut. Kemudian akan kita bahas tentang definisi bid'ah itu apa. Bid'ah itu artinya apa? Akan dibahas. Apakah bid'ah itu khusus masalah ibadah? Ataukah bid'ah itu termasuk juga masalah adat dan kebiasaan? Akan kita bahas itu. Karena para ulama ketika mengatakan bahwa mushaf Al-Quran itu bid'ah, apakah para ulama ini nggak ngerti definisi bid'ah? Karena sebagian orang mengingkari yang dimaksud dengan bid'ah bukan Qurannya, bukan mushafnya. Jelas tidak? Nah, berarti kenapa kok sebagian ulama besar memasukkan mushaf Al-Quran ke dalam masalah bid'ah? Ya, ada lagi yang membahas masalah hal-hal yang baru, semuanya, baik urusan agama dan bukan, dimasukkan ke dalam bid'ah, dan ada yang tidak, memasukkan ibadah saja yang bid'ah. Itu nanti akan kita bahas insyaallah ta'ala. Kemudian bahaya bid'ah akan kita jelaskan juga insyaallah ta'ala. Kemudian pembahasan yang penting sekali juga, apakah bid'ah terbagi menjadi dua atau tidak terbagi? Apakah kullu bid'atin dhalalah, semua bid'ah itu sesat atau tidak sesat? Akan dibahas insyaallah ta'ala. Apakah semua bid'ah sesat atau terbagi menjadi dua? Rasulullah bilang semua sesat, kullu bid'atin, semua bid'ah itu sesat. Kemudian ada orang bilang enggak, bid'ah terbagi dua, ada yang sesat dan ada yang baik, hasanah katanya. Kita akan lihat apakah yang mana benar terbagi atau tidak terbagi. Kemudian juga nanti artinya kullu, kan banyak nih orang sekarang lagi rame. Semua itu apa artinya? Apakah semua bid'ah, semua artinya semua, atau semua di sini artinya sebagian? Sebagian bid'ah sesat. Kalau kita artikan sebagian bid'ah sesat, kullu bid'atin dhalalah, sebagian bid'ah sesat. Kemudian ada lanjutannya, wa kullu dhalalatin finnar. Kemarin Anda lihat video soalnya, video pendek. Dan semua kesesatan di neraka. Apakah semua di sini juga diartikan sebagian kesesatan di neraka atau tidak? Paham nggak maksudnya? Rasulullah bilang kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Semua bid'ah sesat dan semua kesesatan di neraka. Sebagian orang mengatakan enggak semua bid'ah sesat, sebagian bid'ah sesat. Kemudian ada lagi yang bilang, kalau sebagian bid'ah sesat, apakah
sebagian kesesatan di neraka atau tidak? Paham nggak? Ya. Sebagian kesesatan di neraka atau semua kesesatan di neraka? Hah? Akan kita lihat nanti. Apakah sebagian kesesatan di neraka atau semua kesesatan yang ada di neraka? Mau dibocorin apa nggak usah? Bocorin. Biar tidak lagi mungkin penasaran. Nah, penasaran. Ntar bingung lagi. Ya. Jawab nggak? Jawab. Hah? Episode ke depan berikutnya. Hah? Kisi-kisi. Ya. Insya Allah itu kisi-kisinya itu yang akan dibahas. Apakah semua kesesatan di neraka? Tidak. Ini yang mengatakan menganggap bahwa semua kesesatan di neraka, terlalu pede dia. Dia anggap semua kesesatan di neraka. Kan secara akal semua kesesatan pasti di neraka, begitu ya? Ya, intinya minggu depan dah. Ya, kita pelajari insya Allah. Boleh, judulnya boleh. Ya. Ini akan dibahas supaya kita tahu apa pembahasannya. Kemudian at-tarku, Nabi nggak ngerjain. Bid'ah tidak. Kan Nabi nggak ngerjain. Ya, apa hukumnya? Namanya bahasa Arabnya at-tarku, at-tark. Kalau Nabi tidak ngerjakan, apa hukumnya? Apakah otomatis bid'ah atau tidak otomatis bid'ah? Karena banyak hal Nabi nggak ngerjain, terus kita ngerjain, berarti kita lebih pintar dari Nabi. Lau kana khairan la sabaquna ilaih. Kalau itu baik, pasti Nabi duluan yang ngerjain. Karena kebaikan itu pasti yang kerjakan mereka dulu. Nabi dan Pak Salafus Saleh. Benar atau tidak? Ya, itu akan kita bahas juga insyaallah taala. Apakah jamnya perlu dimajukan kali Ustaz, jamnya? Nah. Boleh. Penting antum. Ada yang usul kali satu dua orang. Kalau mulai jam 7.45 supaya. Boleh 7.45, tapi yang penting datang. Jam 8. Jam 8 dong. Ada yang usul jam 7.45. 7.45 nggak masalah, yang penting siap kameranya semuanya. Kita langsung mulai. Ada orang nggak ada orang kita langsung mulai. Oke. Lagi up to date kan istilahnya. Iya, khair mumtaz sekali. Kemudian nanti contoh-contoh. Sekarang kan banyak nih. Ada orang bilang shadaqallah terus-terusan bid'ah. Karena Nabi nggak ngerjain. Itu kan contohnya juga. Ada yang zikir rame-rame, ada yang zikir sendiri, ada yang zikir suaranya keras tidak keras. Bid'ah atau tidak bid'ah? Ya. Kemudian nanti akan kita bahas juga hal-hal yang dikaitkan dengan agama. Kemudian dikaitkan juga dengan bid'ah. Seperti contohnya hari kemerdekaan, merayakan hari kemerdekaan bid'ah atau tidak? Ya, ada sebagian orang mengatakan bid'ah khusus ibadah, tapi ketika bahas masalah kemerdekaan, dia anggapnya bid'ah. Nah, itu dari mana itu bisa nemunya? Bid'ahnya di mana? Kok dia bisa bilang bid'ah? Itu akan kita bahas nanti. Kan hari raya cuma dua, Idul Fitri dan Idul Adha. Merayakan hari ibu boleh atau tidak? Bid'ah bukan hari ibu, akan kita bahas. Hari ulang tahun boleh atau tidak? Bid'ah atau tidak? Semua akan dibahas insyaallah ta'ala. Kurang lebih itu yang akan pembahasan kita dalam masalah bid'ah, dan ini akan berkaitan dengan masalah akidah dan juga masalah fikih, ya. Jadi kita akan berkaitan dua hal tersebut. Kurang lebih itu aja. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.